Halo guys, Taiwan Beranda Tanda hadir menceritakan Taiwan dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Di hari ini, di Ruang Misteri, hari ini aku akan membagikan cerita-cerita mistis di MRT di Taiwan. Dan hari ini telah aku persiapkan 3 cerita, yaitu tentang kisah misteri di MRT Taipei. Sampai sekarang ini, MRT Taipei telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Pengembangan dari jalur MRT Taipei terus dikerjakan supaya warga kian mudah menuju tempat destinasi mereka. Tidak hanya menjadi angkutan transportasi yang penting bagi warga Taipei, melainkan juga sering digunakan oleh turis yang datang ke kota Taipei. Dan di dalam setiap stasiun MRT Taipei yang terlihat bersih dan tertata rapi, tahukah kalian jika sebenarnya MRT Taipei memiliki beberapa kisah mistis? Di tengah hiruk-pikuk warga yang keluar masuk ke dalam stasiun MRT, sulit dibayangkan jika di beberapa stasiun pernah terjadi peristiwa kriminal dan bahkan bunuh diri. Dan petugas cleaning service adalah orang pertama yang harus menemukan warga yang meninggal karena bunuh diri di dalam stasiun MRT. Pada suatu siang di tahun 2009, petugas cleaning service di dalam stasiun Xinpu ingin membersihkan WC perempuan. Dan ketika ia masuk ke dalam, ia mendapati kalau masih ada satu pintu WC yang tengah tertutup. Dan ia pun kemudian mengetuk pintu WC untuk memastikan jika di dalam tersebut ada orangnya. Dan ternyata ketukan dari petugas cleaning service bersangkutan dibalas dari dalam. Dan akhirnya sang petugas pun membiarkan orang tersebut untuk menggunakan WC dan ia pun sibuk mengerjakan tugas lainnya. Dan setengah jam kemudian petugas kembali masuk dan ia mendapati kalau pintu itu masih dalam keadaan tertutup. Dan ia pun mencoba kembali untuk mengetuk pintu. Dan kali ini tidak ada jawaban dari dalam. Dan ketika ia mencoba untuk mendorong, ternyata pintu tersebut dikunci dari dalam. Dan setelah digedor-gedor dari luar dan tidak ada sahutan dari dalam, petugas cleaning service itu pun lari ke pusat pengaduan dan meminta petugas lainnya untuk membuka pintu tersebut. Dan benar saja, ketika pintu dibuka, di dalamnya terdapat tubuh wanita yang tengah menggantung bunuh diri. Dan setelah dilarikan ke rumah sakit, nyawa wanita tersebut tetap tidak tertolong. Dan pihak MRT tidak menggelar ritual pembersihan khusus karena dianggap wanita itu tidak menghembuskan nafas terakhirnya di dalam WC MRT, melainkan di dalam perjalanan ketika menuju ke rumah sakit. Dan semenjak inilah kejadian-kejadian aneh lainnya mulai terdengar dari dalam stasiun MRT Xinpu. Beberapa petugas cleaning service lainnya bercerita saat hendak membersihkan WC perempuan, maka mereka akan merasakan sepertinya ada sepasang kaki yang tengah menginjak kepala mereka, terutama saat membersihkan area bilik di mana jasad wanita bunuh diri itu ditemukan. Dan saat pukul 12 malam hari, petugas MRT yang tengah bersiap-siap untuk pulang ke rumah sering mendengar adanya suara ketukan pintu yang terus-menerus. Dan saat pintu dibuka, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Dan karena terlalu aneh, petugas bersangkutan pun minta untuk dipindahkan shift kerja.
Dan ternyata kejadian serupa juga menimpa petugas lainnya. Dan berikutnya aku akan bagikan sebuah cerita dari salah seorang warganet Taiwan yang memiliki indera keenam atau bisa melihat sosok makhluk astral. Kita sebut saja namanya Mr. A. Mr. A bersama dengan temannya mengunjungi pasar malam di kawasan Nanshijiao, dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Mr. A pun pamit dan pulang ke rumah. Dan saat dirinya berjalan menuju ke peron MRT Nanshijiao, ia merasakan ada hal yang aneh, yaitu mengapa stasiun ini sangat sepi sekali padahal waktu baru menunjukkan pukul 10 malam. Dan ketika kereta MRT datang, ia pun masuk ke dalam kereta. Dan sembari menunggu kereta berangkat, ia pun beristirahat sambil memejamkan mata. Dan karena MRT Nanshijiao adalah stasiun terakhir, jadi biasanya kereta akan berhenti beberapa saat terlebih dahulu sebelum berangkat. Dan ketika Mr. A mulai tertidur, tiba-tiba ia dikejutkan dengan bau yang sangat tidak sedap. Dan saat ia membuka matanya, ia melihat ada sosok wanita dengan gaun putih panjang duduk tepat di depannya. Dan di saat itu juga ia sadar kalau yang dilihatnya bukanlah manusia, melainkan penampakan setan perempuan dengan muka yang penuh dengan darah. Selain itu, kedua tangan dari wanita tersebut hancur dan tidak terbentuk lagi. Diperlihatkan pemandangan mengerikan seperti itu, Mr. A berusaha tenang dan bersikap biasa saja. Dan Mr. A pun tidak ingin jika makhluk halus di hadapannya tersebut tahu kalau ia bisa melihat dirinya atau memiliki indera keenam. Karena dipercaya jika makhluk astral tahu ada warga atau manusia memiliki indera keenam, maka makhluk ini akan meminta tolong kepada manusia bersangkutan untuk membantunya. Dan Mr. A pun berusaha mengalihkan pandangannya ke sudut lain di dalam kereta. Dan ternyata di dalam gerbong yang dinaikinya saat itu ada sekitar 15 penumpang. Dan dari 15 penumpang tersebut ternyata ada 9 yang bukan manusia alias makhluk halus. Dan anehnya, ke-9 makhluk halus tersebut masih bersikap layaknya manusia, seakan-akan mereka tidak tahu kalau sebenarnya mereka sudah meninggal. MRT pun berjalan dan berhenti di stasiun Jing'an, dan ketika pintu MRT dibuka, ke-9 makhluk halus tersebut turun dan keluar di stasiun Jing'an. Pada tanggal 13 Oktober di tahun 2003, tepatnya di pukul 10 pagi, seorang masinis melaporkan bahwa ia menemukan keanehan dari bagian bawah MRT yang tengah dikemudikannya. Dan di saat itu, MRT tengah berangkat dari stasiun Nanshijiao dan berhenti di stasiun Jing'an, dan masinis bersangkutan meminta petugas untuk memeriksa bagian roda MRT, dan benar saja, saat diperiksa dengan seksama, ada potongan tubuh manusia yang sepertinya tersangkut di roda kereta. Dan menurut rekaman CCTV, pada hari yang sama pukul 9.50 pagi hari, ada warga yang melompat ke tengah rel untuk bunuh diri. Dan dikala itu, tidak ada orang lain yang berada di peron stasiun. Dan setelah proses penyidikan digelar, baru diketahui jika jasad dari warga tersebut telah tercerai-berai dan berserakan sepanjang 100 meter di rel yang menghubungkan stasiun Nanshijiao dengan stasiun Jing'an.
Dan apa jangan-jangan sosok setan perempuan yang duduk di depan Mr. A adalah warga yang bunuh diri itu? Dan berikutnya akan aku bagikan, ini juga adalah kisah mistis yang dibagikan di forum online warganet di Taiwan. Taipei Main Station adalah stasiun kereta api terbesar di Taiwan. Dan selain menjadi pusat dari sebagian besar moda transportasi darat, Taipei Main Station juga dipenuhi oleh banyak pusat perbelanjaan. Dan TMS memiliki banyak sekali pintu masuk dan keluar. Tidak heran jika banyak warga yang sering tersesat di sini atau bahkan harus berputar-putar dalam waktu yang cukup lama. Salah satunya adalah area perbelanjaan Taipei City Mall yang berada di bawah tanah dengan jalur exit atau pintu keluar yang banyak. Total pintu keluar yang berada di Taipei City Mall berjumlah 28 buah. Tetapi, tahukah kalian jika kabar yang beredar masih ada satu pintu keluar nomor 29 yang berada di Taipei City Mall? Dan konon, pintu keluar ini akan tersambung ke dunia gaib yang dihuni oleh makhluk halus. Dan di sekitar Taipei Main Station juga terdapat banyak sekali tempat-tempat les. Tidak heran jika di sini akan ramai sekali oleh anak-anak muda. Dan diceritakan ada satu anak remaja, kita sebut saja namanya Mr. B. Pada suatu malam saat Mr. B baru pulang dari tempat les, ia berjalan di lorong Taipei City Mall karena ia ingin menuju ke MRT untuk kembali ke rumah dia. Dan tiba-tiba saja ia berjalan masuk ke lorong yang mengarahnya ke satu pintu keluar. Dan awalnya ia tidak curiga karena lorong ini memiliki bentuk yang sama dengan pintu-pintu atau jalur exit lainnya. Dan di dalam juga terdapat lampu penerang sebagaimana semestinya. Tetapi yang aneh adalah di lorong ini tidak terdapat petunjuk arah. Dan lebih anehnya lagi, lorong ini mengarah ke bawah tanah dan bukannya ke atas seperti pintu-pintu atau jalur exit lainnya. Dan Mr. B pun tidak terlalu menanggapnya dengan serius. Ia terus berjalan dan mempercepat langkah kaki guna keluar dari jalur pintu keluar ini. Dan setelah berjalan 10 menit lamanya, barulah ia sadar ternyata lorong ini tidak mempunyai ujung. Dan seketika ia pun hentikan langkah kakinya dan memilih untuk memutar balik. Dan di saat inilah ada suara seperti orang yang bergumam dan teriakan dengan nada yang sangat rendah dari kejauhan di ujung lorong. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun berlari dan akhirnya ia melihat ada tangga untuk naik ke atas. Dan sesampainya di atas, ia melihat pemandangan aneh yang tidak dikenalnya sebelumnya. Ini bukan Taipei City Mall yang aku kenal, tulis Mr. B di forum online. Di sini Mr. B diperlihatkan suasana jalanan tua yang di sampingnya terdapat toko-toko kecil yang sepertinya bukan berasal dari zaman sekarang. Dan barang-barang yang dijual di sini juga terlihat kuno dan gak sesuai dengan zaman saat ini. Anehnya lagi, di sini tidak ada orang lain selain dirinya. Ia pun lurus berjalan dan akhirnya tiba di persimpangan. Di sebelah kanan terdapat satu pintu exit MRT yang ia kenal dan satunya lagi ada pintu kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Mr. B pun memilih untuk berjalan ke pintu yang ia kenal. Dan akhirnya ia pun tiba di Taipei City Mall
yaitu di tempat di mana tadi ia berjalan sehabis pulang les. Dan pengalaman menyeramkan ini ia bagikan ke internet dan menjadi buah bibir masyarakat Taipei hingga hari ini. Pertanyaannya, apa kamu punya pengalaman yang sama, yaitu tersesat atau berputar-putar di tempat yang sama dengan begitu lamanya? Oke guys, demikian untuk cerita di Taiwan Beranda Ruang Misteri di hari ini. Semoga saja kalian suka dengan cerita yang aku bagikan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga bagikan video ini ke teman kamu. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Taiwan Beranda hadir menceritakan Taiwan dari sisi dan dengan cara yang berbeda.